Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gega Ediansa dari kelas SE5G, jurusan Sistem Informasi dari Universitas Bina Dharma. Di sini saya akan mengerjakan soal kuis di mana kami akan mengerjakan project 2 dari 4 project. Di sini saya akan mengerjakan project kedua dan ketiga, yaitu penggunaan hijack disk dan penggunaan Wireshark. Sebelum kita memulai praktikum project ini, kita harus menyiapkan software. Di sini saya menggunakan VirtualBox sebagai tempat untuk melakukan praktek agar tidak mengganggu eh, PC saya pribadi. Saya akan menjelaskan dari project kedua. Project kedua ini merupakan hijack disk. Hijack disk itu merupakan sebuah program di mana program tersebut akan melakukan scanning pada komputer dan akan mengetahui apa saja virus-virus atau spyware yang terkandung di dalam browser kita. Kalian bisa download aplikasinya melalui websitenya atau searchforge.net kalau tidak salah. Kalian bisa search di Google hijack disk, pasti itu ada paling atas. Kemudian untuk melakukan praktikum, kita buka aplikasi hijack disk, klik kanan. Digunakan run as administrator agar aplikasi tersebut bisa men-scan secara mendalam. Yes. Kemudian klik none of the above, just start the program, tidak masalah. Kemudian klik scan. Nah, di sini akan tampil beberapa, ada link, ada semua program yang ada di komputer tersebut. Kemudian kita save log. Nah, di save log ini kita kasih nama hijack disk atau yang lain atau hijack disk 1 apabila kalian tidak ingin eh, men- menghilangkan file sebelumnya, silakan save. Di sini saya tidak perlu file sebelumnya, jadi saya replace saja. Yes. Dan ini adalah bentuk hasil scan dari hijack disk. Untuk melakukan pemeriksaan pada eh, file Notepad ini, kita memerlukan sebuah website untuk melakukan pemeriksaan hijack disk. Di sini saya menggunakan website HJT I am not geek. Website ini bisa kalian gunakan secara gratis dan cara menggunakannya itu sangat simpel. Pada Notepad ini kalian copy semua tulisan yang ada di sini, kemudian tinggal dipastekan di sini, di paste. Nah, klik parts. Nah, kemudian website ini akan menampilkan tingkat semua link ini, semua program pada komputer pada tingkatan keberbahayaannya. Ini ada merah berarti itu sangat buruk dan disarankan oleh website ini untuk di-remove. Nih. Jadi apabila kalian melihat yang merah-merah seperti ini, kalian bisa melakukan remove secara langsung. Program ini sangat bagus untuk kalian yang ingin melakukan pemeriksaan komputer kalian apakah terjadi masalah ataukah kalian takut akan keamanan komputer kalian terganggu. Karena ini bisa melakukan pengecekan spyware atau ware-ware yang lainnya. Baik, ini saja untuk project kedua dan inilah hasil akhir dari project kedua. Kemudian saya akan melakukan praktikum untuk project ketiga. Project ketiga ini adalah penggunaan Wireshark. Wireshark itu adalah sebuah network analyzer. Jadi, Wireshark akan men-scan semua kegiatan atau sesuatu yang terjadi pada network komputer yang di-scan. Cara penggunaannya cukup simpel. Kalian download dulu Wireshark-nya melalui website-nya. Search aja di Google pasti ada. Kemudian kita buka.
ini merupakan tampilan awal dari Wireshark dan di sini ada sebuah interface list. Kalian harus menggunakan eh, network yang kalian pakai pada komputer kalian. Di sini saya menggunakan local area network. Cukup saya klik. Bisa lihat di sini kita menggunakan apa. Kalau kalian ingin tahu, di sini local area connection. Jadi cukup local area connection. Nah, dan ini adalah tampilan dari ini di saat kita klik itu sudah langsung capturing dan ini Wireshark-nya sudah melakukan capturing network saya. Untuk melakukan praktikum ini, kita akan menggunakan sebuah website. Website untuk melakukan praktik networknya. Jadi, website ini kita gunakan agar kita bisa mengintip, saya ketik langsung, atau melihat kegiatan yang terjadi pada komputer. Di sini saya menggunakan jurnal binadarma.ac.id. Akan saya buka terlebih dahulu. Nah, ini merupakan websitenya. Pada bagian login, silakan kalian isi username dan password. Tidak masalah kalau salah, yang penting kita isi. Di sini saya isi seperti ini dan passwordnya saya isi KWTY. Ya. Kemudian klik login. Don't save, tidak perlu. Nah, ini sudah gagal tapi tidak masalah karena Wireshark itu akan melakukan scanning kegiatan yang terjadi pada network. Itu benar atau salahnya tidak masalah, semuanya sudah di-scan di sini. Kemudian pada filter ini silahkan kita ketik frame contains UBD. Yap, ini dia. Ini merupakan branch contains UBD karena saya ada UBD-nya. Kemudian kita klik, untuk melihatnya kita klik follow ini, kemudian TCP stream. Dan dia akan menampilkan kegiatan yang terjadi pada website jurnal binadarma.ac.id. Ini hostnya. Kegiatan yang terjadi, saya tadi memasukkan username dan password. Kita bisa cari di sini. GG. Nah, ini merupakan username dan password yang sudah saya masukkan tadi. Username dan password ini berhasil di scan oleh Wireshark. Jadi buat kalian yang mungkin ada di komputer-komputer atau di warnet, itu harus hati-hati soalnya mungkin saja ada aplikasi Wireshark yang hidup di sana. Sehingga di saat kalian memasukkan username dan password kalian, mereka bisa mengetahui. Nah, kemudian kita akan melakukan cek ulang menggunakan Wireshark, tetapi bukan di website jurnalbinadarma.ac.id. Kali ini kita akan menggunakan Gmail. Untuk melakukannya kita stop capturing yang ini dulu. Sudah saya stop, saya silang dulu. Saya ulang dari awal capturingnya. Nah, oke. Kemudian buka Mozilla dan silakan buka Gmail. Setelah kalian ke Gmail, kalian pergi ke Wireshark dan kemudian klik capturing kembali. Continue without saving, tidak perlu di-save. Dan komputer Wireshark akan melakukan scanning kembali pada komputer kita gunakan. Setelah kita klik ini, kita kembali ke Gmail. Silakan masukkan Gmail yang aktif. Namun passwordnya tidak perlu benar. Lebih tepatnya kita nggak perlu masukkan secara langsung. At least kita masukkan username dan password saja. QWERTY. Yap. Di sini saya masukkan passwordnya QWERTY. Klik don't save. Setelah kita masukkan, kita kembali ke Wireshark. Otomatis setelah kita masukkan username dan password tadi, seharusnya Wireshark sudah melakukan scanning dan sudah mendapatkan data. Jadi kita akan cek data tersebut. Kita klik find packet, klik string, kemudian kita ketik.
Kita ketik apa ya? Saya menggunakan Gigi Idea, jadi saya ketik Gmail saja. Nah, di sini ditampilkan no packet contain that string in its info column. Itu dikarenakan website Gmail merupakan website yang sangat bagus. Mereka melakukan enkripsi sehingga sehingga semua data di saat muncul di Wireshark ini sudah berubah, tidak lagi sama sehingga kita tidak bisa melakukan bisa melakukan apa ya, secara mengambil data yang ada di sana. Jadi untuk orang-orang yang mungkin ingin melakukan tindak kejahatan atau tindakan yang tidak benar itu tidak bisa karena website Gmail itu melakukan enkripsi. Datanya tidak akan sama. Dan setelah kita melakukan uji coba tadi, sudah kita dapat simpulkan, Wireshark merupakan aplikasi yang sangat bagus apabila kalian ingin melakukan network analyzer karena bisa kita lihat sendiri, mereka melakukan scanning semua network dan kegiatan yang terjadi pada network tersebut setiap detik selama kita tidak melakukan stop. Jadi ini sudah sangat bagus sekali. Nah, selain itu kita juga dapat mengetahui website mana yang aman dan yang tidak aman. Setelah kita melakukan uji coba pada dua website, yaitu Jurnal Bina Dharma dan Gmail, dapat kita simpulkan bahwa Jurnal Bina Dharma ini network security-nya masih belum bagus karena data yang kita masukkan pada halaman loginnya masih bisa diambil oleh Wireshark. Jadi apabila ada orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan Wireshark, data kita bisa diambil. Tapi untuk website Gmail ini sudah sangat bagus karena dia melakukan perubahan pada data sehingga data yang diterima di Wireshark itu akan berbeda pada yang kita masukkan di Gmail. Cukup sekian praktikum yang saya bisa tampilkan. Apabila ada kesalahan dan salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.